Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 13 kelas B Indralaya pada hari ini akan menjelaskan tentang perhitungan perancangan mixing tank atau mixer dengan agitasi dengan bab liquid into gases. Next. Liquid into gases adalah salah satu teknik yang digunakan dalam mixing dan agitation untuk mengubah cairan menjadi gas. Sedangkan liquid to gases mixing tank, atau juga dikenal dengan nama liquid gas mixing tank, adalah vessel yang digunakan untuk menggabungkan dan mendispersi suatu liquid ke dalam suatu gas. Ada beberapa tujuan utama penggunaan liquid to gas mixing tank, antara lain, satu, meningkatkan kelarutan gas, kedua, mempercepat reaksi kimia, tiga, menghapus komponen yang tidak diinginkan, kelima, aerasi, dan lebih banyak lagi. Spraying dan atomizing adalah dua teknik yang digunakan untuk mengubah liquid menjadi gas dalam liquid to gas mixing tank. Kedua teknik ini memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan luas permukaan kontak antara gas dan liquid, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang berbeda. Spraying melibatkan penyemprotan liquid melalui nozzle dengan tekanan tinggi. Hal ini menghasilkan tetesan liquid yang kecil, kemudian didispersikan ke dalam gas. Ukuran tetesan liquid dapat dikontrol dengan menyesuaikan tekanan dan desain nozzle. Sedangkan atomizing melibatkan penghancuran liquid menjadi tetesan yang sangat kecil, biasanya diameter kurang dari 100 mikron, menggunakan energi mekanik, gas atau ultrasonik. Atomizing menghasilkan kabut liquid yang lebih halus dan lebih seragam dibandingkan dengan spraying. Baiklah, mengenai studi kasus 1 akan dilanjutkan oleh saya. Yang pertama itu ada gambar, di sana ada gambar spray dryer, yaitu ada umpan yang masuk, lalu menghasilkan udara panas, serta menghasilkan produk berupa powder. Nah, umpan masuk spray dryer itu ada komponennya, yaitu ada C15H30, C12H26, H2O, dan NaC18H29SO3 dengan berat molekul. Lalu ada jumlah cairan yang masuk dalam spray dryer tersebut, yaitu ada H2O. Next. Nah, tadi untuk spray dryernya itu memiliki kondisi operasi tekanan sebesar 1 atm dan suhu 300 derajat Celcius. Nah, di sini kita pertama-tama menghitung cairan yang menguap. Nah, diinginkan cairan yang menguap itu 95% atau kandungan air keluaran produk sebesar cairan menguap sama dengan 0,95 dikali 6.363,55 kg per jam, yaitu 6.062,96 kg per jam. Asumsi H2O yang menguap seluruhnya, yaitu sisa H2O sama dengan 6.363,55 dikurang 6.062,96 kg per jam adalah 300,59 kg per jam. Lalu ada suhu udara yang masuk dalam spray dryer itu adalah 300 derajat Celcius. Lalu entalpinya ada 0,0228 dan volumenya dan kecepatan 18,68. Nah, lalu menghitung laju udara yang masuk. T udara keluar spray dryer itu 100 derajat Celcius, lalu entalpinya 0,15182 dan V-nya 16,85. Nah, di situ ada hasil dari laju udara masuk, yaitu cairan yang menguap dikurang cairan yang tersisa per H udara keluar dikurang H udara yang masuk. Sama dengan 6.062,96 dikurang 300,59 per 0,152 dikurang 0,028 dikali 1 per 0,45359 kg, yaitu hasilnya 418,12 Joule per detik. Next. Baiklah, selanjutnya studi kasus yang kedua akan dilanjutkan oleh saya.
Dari soalnya, tangki yang diaduk dengan impeller Rushton standar diperlukan untuk mendispersikan gas dalam larutan yang sifatnya mirip dengan air. Tangki akan berdiameter 6 meter, di mana impeller berdiameter 1 meter. Tingkat daya 0,4 kW per meter kubik dipilih, dengan asumsi kondisi turbulen penuh dan bahwa keberadaan gas tidak secara signifikan mempengaruhi hubungan antara daya dan Reynolds number atau Reynolds number-nya sama dengan 0,7. Yang ditanyakan, berapa daya yang dibutuhkan impeller, pada kecepatan berapa impeller harus digerakkan, dan jika tangki pilot kecil berdiameter 0,5 meter akan dibangun untuk menguji proses, pada kecepatan berapa impeller harus digerakkan. Dari studi kasus tadi, maka diketahui tingkat dayanya adalah 0,4 kW per meter kubik, diameter tangki atau DT-nya sama dengan 6 meter, dan diameter impellernya atau DA sama dengan 1 meter, dan NP sama dengan 0,7. Lalu kita masuk penyelesaian yang pertama. Kita cari terlebih dahulu volumenya, maka diasumsikan DT atau diameter tangki sama dengan H sama dengan 6 meter. Volumenya yaitu Pi per 4 dikali diameter tangki pangkat 3. Maka Pi sama dengan Pi per 4 dikali 6 meter pangkat 3 ya. Dan dapatkan hasilnya 169,5 meter kubik. Lalu kita masukkan ke rumus untuk menghitung daya yang dibutuhkan impeller. P sama dengan 0, kW per meter kubik dikali volume. P sama dengan 0, kW meter kubik dikali 169,5 meter kubik. Maka P-nya sama dengan 67,8 kW. Jadi daya yang dibutuhkan oleh impeller adalah sebesar 67,8 kW. Lalu pertanyaan yang kedua, pada kecepatan berapa impeller digerakkan? Karena karena yang diasumsikan tadi adalah karena larutan tadi mirip dengan air, maka densitasnya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Diameter impellernya 1 meter dan NP-nya 0,7. Maka kita menggunakan rumus power. P sama dengan MP dikali Rho dikali DA pangkat 5 dikali N pangkat 3. P-nya 67,8 dikali 10 pangkat 3 sama dengan NP-nya 0,7, Rho-nya 1000, DA-nya 1 dipangkatin 5, N-nya yang dicari, N pangkat 3. Maka 67.800 sama dengan 0,7 dikali 1.700 dikali N pangkat 3. Maka N pangkat 3-nya sama dengan 96,8 Hz dan N-nya sama dengan 4,59 Hz atau 275,4 revolution per minute. Lalu soal yang terakhir, jika DT skala pilot kecil sama dengan 0,5 meter, pada kecepatan berapa impeller harus digerakkan? Di sini menggunakan equipment scaling untuk tangki besar P sama dengan K DA pangkat 5 dikali N pangkat 3. P-nya 67,8 dikali 10 pangkat 3 sama dengan K dikali 1 pangkat 5 dikali 4,59 pangkat 3. Lalu 67.800 sama dengan 96,7 K, maka K-nya sama dengan 701. Untuk tangki kecil, P sama dengan 0,4 kW per meter kubik dikali Pi per 4 dikali 0,5 kuadrat dikali 0,5. P-nya didapatkan 39,25 Watt. Nah, diasumsikan bahwa DA sama dengan 1/3 DT sama dengan 1/3 dikali 0,5, yaitu 0,16. Maka P-nya sama dengan KDA di pangkat 5 dikali N pangkat 3. P-nya dimasukin 67,8 sama dengan 701 dikali 0,16 pangkat 5 dikali N pangkat 3. N pangkat 3-nya sama dengan 928,76, maka didapatkan N-nya 9,75 Hz atau 585 revolution per minute. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf, bertuhan kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.